Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisi Nurlandari, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Politik Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perdagangan internasional untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Politik. Di antaranya, saya akan menjelaskan apa itu perdagangan internasional, bentuk-bentuk perdagangan internasional, faktor terjadinya perdagangan internasional, serta faktor pendorong dan penghambat terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, di mana antara dua negara itu telah mempunyai kesepakatan untuk menjalin sebuah hubungan perdagangan internasional. Bentuk perdagangan internasional terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perdagangan bilateral, yaitu perdagangan antar negara. Yang kedua, perdagangan regional, yaitu perdagangan yang terjadi di negara tetapi masih dalam satu kawasan. Yang ketiga yaitu perdagangan multilateral. Perdagangan ini terjadi di antar negara dan tidak dibatasi oleh kawasan. Faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah revolusi informasi dan transparansi. Dengan berkembangnya era informasi dan teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi kini telah mulai terjadi. Yang kedua adalah interdependensi kebutuhan. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara Yang ketiga adalah keunggulan komparatif. Di sini adalah negara memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang keempat adalah kebutuhan devisa. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara harus memiliki cadangan devisa untuk melakukan pembangunan dalam negeri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong dan penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong. Perbedaan sumber daya alamnya, contohnya di Indonesia dan di Singapura. Di Indonesia sendiri, wilayah daratannya cukup luas dan subur, sehingga petani dapat bercocok tanam seperti halnya kelapa sawit, kopi, dan lain sebagainya. Sedangkan di Singapura sendiri, wilayah daratannya itu relatif sempit, sehingga pertanian pun jumlahnya cukup sedikit. Selanjutnya adalah teknologi. Setiap negara memiliki teknologi yang berbeda, sehingga barang yang dihasilkannya pun juga berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang mendorong kegiatan pertukaran barang antar negara. Perbedaan teknologi tersebut memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara selalu menginginkan perdagangan yang dilakukannya itu berjalan dengan lancar. Namun, terkadang kegiatan perdagangan antar negara juga mengalami beberapa hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang dapat merugikan. Hambatan yang merugikan tersebut yang pertama adalah perbedaan mata uang antar negara. Pada umumnya, mata uang di setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh negara lain. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.